Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun, para alim wa khususan ila ra'isil multaqa as-Syekh Al-Khas Abi Nabilah. Syukran kasih. Yang pertama, kita akan menyampaikan atau mengutip firman Allah yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah menyerukan kepada kita untuk bersatu, berpegang kepada tali Allah. Termasuk tali Allah ini mengatur segala aspek kehidupan. Baik itu bernegara atau berbangsa atau bermasyarakat dalam aspek apapun. Akan tetapi karena yang paling besar itu adalah aspek bernegara. Nah, dengan aspek bernegara itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, bimbingan dengan tali Allah. Nah, kalau wa'tasimu bihablillahi jami'a ini berarti itu adalah fi'il amar. Nah, fi'il amar ini mutlak kita lakukan untuk kita berpegang kepada tali Allah dalam melakukan kegiatan di dunia, khususnya itu adalah masalah dalam pemerintahan atau dalam masalah khilafah. Kemudian dilanjut lagi oleh Allah, wala tafarraqu. Nah, itu fi'il nahi, artinya larangan. Konsekuensi daripada larangan ini berarti adalah haram untuk memisahkan diri atau memecah diri daripada negara kesatuan. Khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, akhir-akhir ini timbul ada Papua melakukan mendeklarasikan yaitu adalah kemerdekaan mereka. Kemudian apa yang lebih dulu lagi yang lebih awal ini, yaitu adalah bisa juga lagi di acara ini dari rumah acaranya di rumah. Ya alhamdulillah bisa ketemu Mbak Rinu. Yang mana aman? Kemudian lebih dulu awal itu adalah Timur kemarin memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian Papua. Kemudian dari Aceh. Nah, padahal pemerintahan Islam yang diawali dari Rasulullah SAW, yang pusat pemerintahannya adalah di Madinah. Kemudian dilanjut dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu pusat pemerintahannya juga di Madinah. Yang diemban, diamanatkan oleh umat Islam dengan berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada sunnatul Rasulullah SAW yang memerintah, yaitu adalah Abu Bakar yang pertama. Dilanjut dengan Umar bin Khattab. Dilanjut dengan Utsman bin Affan. Dilanjut dengan Ali karamallahu wajhah. Kemudian dilanjut lagi oleh Muawiyah yang memerintah selama 90 tahun. Yang jumlah khalifahnya sebanyak 14 orang. Kemudian di dalam pemerintahan Muawiyah itu, Umayyah itu, ada satu pemimpin yang luar biasa, yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan yang ke-8 dari 14 orang khalifah di zaman Bani Umayyah itu, 3 benua. Afrika, Asia, Eropa. Tidak ada masyarakatnya yang menerima zakat. Karena mana? Saking sejahteranya masyarakat di bawah pemerintahan atau di bawah pemerintahan khilafah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang walaupun pemerintahannya hanya 3,5 tahun. Kemudian berlanjut lagi pemerintahan setelah Muawiyah diambil oleh Abu Asafah, Mamarina Nabi sendiri, itu adalah Abbasiyah, maka berdirilah Daulah Abbasiyah.
yang selama 505 tahun memimpin pemerintahan Islam, khilafah Islam yang di bawah panji Islam yang berpusat di Damaskus. Seluruh wilayah, baik itu Asia, baik itu Afrika, baik itu Eropa, Andalusia, Cordoba, bermacam-macam negara yang ada di Eropa itu masuk dalam wilayah Daulah Abbasiyah yang selama 505 tahun. Kita kenal di sana pemerintahan amat kondusif di bawah pemerintahan khilafah dan di bawah yang khalifah-khalifah yang mereka adalah agamis, yaitu adalah tunduk dengan perintah dengan kalamnya Allah, firman Allah, Al-Quran, kemudian tunduk dengan hadis-hadis Nabi. Mereka mementingkan akan kesejahteraan umat, baik itu dalam pendidikan, baik itu kesejahteraan dalam ekonomi, baik dalam kesejahteraan dalam kesehatan, dan lain sebagainya. Karena dua daulah, baik Bani Umayyah, baik itu Abbasiyah, mereka menggunakan 3 sistem. Yang pertama, masyarakat sejahtera. Kedua, masyarakat adil. Yang ketiga adalah tamadun. Tamadun itu artinya bahwa din agama. Artinya bahwa agama sebagai acuan dalam kehidupan, baik kehidupan masyarakat pun juga kehidupan khilafah atau kehidupan khalifah dalam menerapkan hukum-hukum Islam terhadap masyarakat atau rakyatnya. Kemudian setelah Bani Abbasiyah, dalam Bani Abbasiyah itu barangkali para pakar sejarah ada menemukan 2 pemerintahan, yaitu adalah ada Bani Umayyah 2. Bani Umayyah 2 itu sejarahnya kenapa ada? Padahal pemerintahan Abbasiyah ada. Bani Umayyah 2 itu ada di Andalusia atau di Eropa. Nah, pada waktu zaman Abu Asafah Abbasiyah dalam rangka mengambil alih pemerintahan Bani Umayyah tidak sampai ke Eropa. Maka oleh itu di Eropa ada Bani Umayyah 2. Akan tetapi tetap mereka satu dalam pemerintahan Islam, dalam pemerintahan khilafah Islam. Jadi mereka tetap saja berada dalam jalur, dalam koridor Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pemerintahan di luar negeri atau di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah Ur-Rasyidin, di zaman Bani Umayyah, di zaman Bani Abbasiyah. Nah, muncullah ada seperti di Indonesia itu disintegrasi. Nah, disintegrasi ini berawal yang walaupun bahwa disintegrasi ini merupakan buah si malakama dalam pemerintahan. Tapi kalau pemerintahan itu adil, bijaksana, makmur dalam memerintahkan, insya Allah tidak ada disintegrasi, pemisahan wilayah atau pemecahan wilayah. Itu diawali karena pemerintahan Islam zaman Bani Abbasiyah dan Umayyah itu yang mengawali disintegrasi itu adalah sistem monarki, yaitu dari keturunan sehingga ini ada kecemburuan dari masyarakat, maka timbullah disintegrasi, yaitu adalah pemecahan wilayah. Nah, kalau terjadinya kesejahteraan, kalau terjadi dalam suatu negara, suatu khalifah, dalam khilafah, bahwa kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kemerataan, maka tidak ada disintegrasi. Insya Allah artinya bahwa kita menjamin tidak ada disintegrasi. Allahu Akbar. Kemudian lagi kita ke arah negara kita. Kemarin kita ada Samudra Pasai, yaitu Kerajaan Malaka. Kemudian ada kerajaan Banten, kemudian ada kerajaan Mataram Binturu. Namun mereka satu, yang walaupun bahwa di sana ada, namun mereka dalam melaksanakan pemerintahannya berkoordinasi dalam melakukan sepak terjang siapa-siapa yang memusuhi Islam. Pada waktu itu yang masuk datang ke Indonesia adalah Portugis yang asalnya bahwa mereka itu melakukan apa semacam dagang, namun mereka melakukan suatu imperialisme terhadap bangsa Indonesia, bangsa
kemarin yang di bawah pemerintahan itu adalah Mataram, kemudian di Banten, kemudian di Samudra Pasai. Jadi dalam hal ini saya menyampaikan bahwa kalau tuh terjadi keadilan, kemerataan, kesejahteraan, apalagi maaf ya, saya asli orang Kalimantan Selatan, saya asli dari orang Hulu Sungai yang tertimpa musibah banjir itu luar biasa. Baru saja kemarin saya selesai membersihkan rumah-rumah ya yang akibat banjir itu baru pagi tadi, maaf Pak Kiai, baru pagi tadi jam 02 pagi tadi rumah kepala Kemenak ambruk ya, rumah kepala Kemenak ambruk di daerah saya ini. Nah, kita dampak daripada banjir ini. Nah, tadi dikatakan oleh Rahmat Islabib bahwa banjir itu akibat hujan. Memang hujan, tapi hujan itu tidak dibendung. Nah, untuk membendung itu adalah hutan. Nah, karena gundul hutan, maka dia ada lagi yang menahan banjir. Jadi tidak menahan banjir. Jadi apa yang dikatakan tadi, yang seperti mengutip ayat Allah, jahrat tasaduq fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Namun dalam hal itu artinya bahwa bangsa kita ini masih menutupi. Nang la'allahum yarji'un itu masih menutupi. Padahal kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka Allahu ajibahum, ya Muhammad, aku tidak mengajak umatku di mana saja umat ada, apakah di Indonesia, di luar Indonesia, kalau kamu ada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, kalau mereka itu bertobat, mereka mengakui kesalahan, mereka introspeksi, mereka muhasabah, maka bala bencana tidak ada. Wadaraballahu masalan qaryatan, wadaraballahu masalan kanat aminatan mutmainnah. Aku misalkan kata Allah, suatu negeri yang kemarin itu adalah mutmainnah, kenyang, luh jinawi, tidak ada kekurangan. Tapi mereka pakat bi'anhumillah, mereka ingkar akan nikmat Allah. Batu bara menjadi siksa, hujan menjadi tidak menjadi sukyan rahmatan, walakinna hujan sukyan ajaban. Na'udzubillah min dzalik, tertimpa kepada kami masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya kami yang ada di hulu sungai. Itu adalah faqafalat bi an umillah, karena mereka ingkar akan nikmat Allah. Fazaqahullahu libasal juk wal hauf, maka kami timpakan suatu azab yang hauf, juk, kelaparan, macam-macam. Alhamdulillah Pak Kiai yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa, amin, kami yang ada di Kalimantan sama-sama untuk membahu, memberikan bantuan, memberikan donasi kepada masyarakat yang tertimpa. Ada daripada mereka kelaparan. Tapi mereka masih dihantui oleh berbagai macam-macam. Ada angin, ada hujan lagi akan menghantam. Oleh itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini dicurahkan pemimpin yang adil, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ya Allah, maka Allah Ta'ala membuka rahmatan kepada suatu negeri itu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim, dan membukakan suatu rahmat dari langit dan dari bumi. Artinya hujan tidak membawa kemelaratan. Kemudian apa yang keluar daripada perut bumi pun juga tidak membawa kemelaratan. Andai kata bahwa lau anna al-qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum. Kami ambil, kami sita, kami juhud, kami tarik bima kanu yaksibun. Ada yang mereka lakukan waktu tidur, mereka tidak waktu istirahat, datang banyak, mereka hanyut. Maaf kepada orang-orang di Jakarta bahwa dampak banjir yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya daerah saya Kalimantan Hulu Sungai Utara dan Kalimantan Tengah, Hulu Sungai Tengah, bahwa Hulu Sungai Utara terdampak banjir 6 kecamatan, 104 buah desa. Kemudian untuk Hulu Sungai Tengah itu 52 ibadah, sekian buah. Astagfirullahaladzim. Ada yang hilang. Dampak daripada bahwa ya
itulah dampak daripada pemerintahan yang jeli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi